Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa dalam merawat NKRI tentu kita harus berpedoman pada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah, yang kita istilahkan dengan moderasi Islam, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia pertama datang ke Madinah, beliau bersama dengan sahabatnya sempat berkiblat selama 17 bulan ke arah Baitul Maqdis. Kita tahu Bapak Ibu yang saya muliakan, Baitul Maqdis itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Bethlehem yang terkenal di dataran Kudus. Kita tahu bahwa Baitul Maqdis itu adalah tempat haikal Nabi Sulaiman, di mana orang-orang Yahudi sangat mengagung-agungkan. Bahkan di bawah Masjidil Aqsa itu ada namanya dinding ratapan. Ini berarti kedua agama ini, baik agama Nasrani ataupun agama Yahudi, itu sama-sama memuliakan. Bahkan Islam, kedatangan Islam itu sama-sama memuliakan yang namanya Baitul Maqdis atau Kudus. Makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah itu kurang lebih 17 bulan berkiblat ke Baitul Maqdis. Sebagian ulama tafsir mengatakan, memberikan interpretasi bahwa apa hikmah di balik berkiblatnya baginda Rasulullah selama 17 bulan ke arah Baitul Maqdis. Salah satu hikmahnya, bagaimana dia bisa hidup berdampingan dengan baik agama-agama yang ada di Madinah pada saat itu, yang notabene kebanyakan adalah orang-orang Yahudi, Bani Nazir dan lain-lain sebagainya, dan orang-orang Nasrani. Jadi untuk lebih bergaul dengan baik, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkiblat ke Baitul Maqdis. Nanti setelah Islam di Madinah itu sudah dianggap mantan, turun ayat Pawalli wajhaka syataral masjidil haram. Barulah Rasulullah SAW dianjurkan berkiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke Baitullah di Mekah, dari arah utara ketika di Madinah menuju ke arah selatan. Makanya saya kira kita kenal semua yang namanya Masjid Qiblatain di Madinah. Itulah menjadi saksi sejarah bahwa Rasulullah memang pernah berkiblat ke Baitul Maqdis. Namanya moderasi, menghargai, memuliakan sesama manusia, bukan saja dari segi agama, bukan saja dari segi keturunan, tetapi dari sisi kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang diterapkan pada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang sangat terkenal dengan keadilannya dalam memerintah, dalam merawat persatuan dan kesatuan umat pada saat itu di Madinah. Kita kenal bagaimana Umar ketika dia diundang oleh para pendeta di negeri Syam, dia datang dan dia sempat masuk ke gereja. Ketika datang waktu sholat waktu itu, dia diberikan tikar agar Umar bin Khattab sholat dalam gereja. Apa kata Umar bin Khattab? Bukannya tidak boleh saya sholat di dalam gereja, tetapi yang saya khawatirkan, ya, pengikut-pengikut saya yang datang kemudian yang tidak tahu persoalan, dia mau meruntuhkan gereja ini lalu menjadikan masjid. Bagaimana Umar sangat menghargai pemeluk agama Nasrani pada saat itu. Dia mengatakan, bukannya saya tidak mau sholat di dalam gereja, ya, tetapi karena saya khawatir kalau pengikut saya yang datang kemudian tidak tahu persoalan agama, dia mau menghancurkan gereja ini lalu dia membangun masjid. Maka Umar bin Khattab waktu itu
tidak sholat dalam gereja bukan dilarang, tetapi dia melihat dari sisi penghormatan kepada agama Nasrani. Saya kira inilah bentuk-bentuk moderasi. Kalau Nahdlatul Ulama saya kira kita sudah tidak pertanyakan lagi. Bagaimana teman-teman di Nahdlatul Ulama sangat moderasi bergaul dengan teman-teman yang lain. Bagaimana Ansar sangat melindungi NKRI dengan moderasi Islam yang dia terapkan. Ya, sudah sekalian saya muliakan. Ini dari sisi keagamaan. Di dalam Islam sendiri waktu itu, ketika Rasulullah membangun kebersamaan di negeri Madinah, ya, ada 3 langkah yang dia terapkan. Langkah yang pertama yang dia terapkan baginda Rasulullah untuk membangun kota Madinah itu adalah bagaimana langkah pertama itu, yang pertama dibangun adalah masjid. Masjidun ussisa littaqwa. Masjid itu yang bagus adalah pondasinya takwa. Karena ternyata pada saat itu ada juga masjid yang dinamakan Masjid Dirara. Kalau dalam bahasa Bugisnya Pak Dandi, Masjid Roca. Masjid yang dibangun untuk mengacaukan masyarakat pada saat itu. Masjid Dirara. Jadi tidak semua masjid ternyata ada pondasinya la ussisa littaqwa. Ada masjid itu dibangun pada saat itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi nama Masjidun Dirara. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Taubah, wallazina takhazu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu wa la yuhlifanna in aradana illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ciri-ciri Masjid Dirara itu yang suka membuat keonaran, kekacauan dalam masyarakat. Yang pertama itu sangat berdampak wa tafriqan bainal mu'minina. Suka mencerbaraikan persatuan dan kesatuan masyarakat muslim pada saat itu. Ya. Tapi dalam akhir ayat Allah berfirman, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menjadi saksi bahwa semua isi masjid itu adalah pendusta. Makanya dalam membangun peradaban, dalam merawat NKRI, saya kira masjid pertama yang kita harus lihat. Tapi bukan berarti masjid satu-satunya tempat kita untuk beribadah kalau orang Islam. Orang Islam itu bukan satu-satunya masjid tempat beribadah. Makanya kemarin teman-teman saudara-saudara kita yang tidak paham persoalan agama, ketika sholat berjamaah untuk sementara dialihkan dari masjid ke rumah, banyak yang ribut. Banyak masuk SMS. Kenapa ini MUI dengan pemerintah begini-begini, dilarang kita pergi ke masjid. Ya, yang notabene dengan masjid bukan dilarang, tetapi yang dilarangnya itu untuk sementara berkumpul. Tetapi tiba-tiba dibuka masjid, ternyata tidak pergi ke masjid juga. Tidak ada di bedanya, hanya cuma ribu-ribu saja di WA. Ini yang banyak saya lihat. Ya, sampai suka memprovokasi kita di WA itu. Oh, Turki katanya membuka masjidnya begini. Pada setelah saya telusuri, Turki juga lockdown. Ya, memang suka dia, ini yang bahaya, watafrikan bainal mu'minina. Suka mencari-cari persoalan untuk merusak persaudaraan, persatuan kita. Sekira dari kalangan saudara NU dan Ansar dengan organisasi di bawah naungan itu tidak ada yang seperti ini. Ya. Nah, ini masjid, meskipun masjid itu memang pusat peradaban, tetapi ada kalanya bahwa masjid itu bukan satu-satunya tempat kita beribadah. Makanya saya sangat tertarik salah seorang penasehat Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mustafa Bisri. Ya. Dia mengatakan bahwa adanya corona ini membuat kita lebih memahami persoalan agama kita. Yang pertama, bahwa jangan Anda hanya mencari Tuhan di masjid. Jangan Anda hanya mencari Tuhan di Masjidil Haram. Karena ada kalanya suatu ketika nanti ditutup. Ya. Maka kalau Anda hanya mencari Tuhan di masjid, kemana lagi Anda mencari Tuhan?
sangat bagus logikanya. Jangan Anda hanya mengatakan bahwa pertemuan dengan Tuhan itu hanya ketika kita banyak berkumpul. Ada kalanya kita bisa merenungi dengan penuh khusyuk dengan kesendirian kita, sholat di rumah dan lain-lain sebagainya. Makanya dengan adanya sholat berjamaah dialihkan dari masjid ke rumah, ini juga bentuk ujian. Yang bisa jadi banyak bapak-bapak yang tidak pernah mengimami istrinya, akhirnya dia jadi imam. Ya, sampai ada yang saya waktu akhir Ramadan bilang, Ustaz, bagaimana nanti kalau kita lebaran di rumah? Apakah juga kita berkhutbah? Saya bilang, iya, sunnatnya berkhutbah. Kalau bisa berkhutbah, tapi hati-hati. Jangan sampai Anda dikhutbahi sama istri. Ini yang bahaya. Ya, ini semua ada. Jadi bukan masjid saja satu-satunya tempat mencari Tuhan, tetapi masjid adalah pusat peradaban yang bisa kita pakai untuk membangun. Makanya Rasulullah pertama dibangun memang masjid. Ya, itu yang terkenal dengan Masjid Quba yang berdiri sampai sekarang. Masjid yang dibangun dengan dasar takwa, insya Allah akan menjamin kelanggengan masjid itu. Masjid Quba yang dibangun ketika zaman Rasulullah 14 sahabat yang lalu, 1400 tahun yang lalu, ini masih kokoh sampai sekarang. Tapi Masjid Dirara yang dibangun atas dasar watafrikan bainal mu'minina, hanya ingin mengacaukan masyarakat, merusak kebersamaan, persatuan masyarakat, Allah tidak akan mempertahankan. Ini satu pelajaran bagi kita. Makanya masjid ini, Masjid Umar bin Khattab, saya kira meskipun kecil-kecil seperti begini musalla ini, banyak yang datang pergi mengaji, banyak datang pergi berjamaah, banyak yang belajar agama di sini. Ini penuh berkah. Jadi jangan dilihat dari besarnya, tapi lihat dari berkahnya. Banyak masjid bisa jadi yang besar, tapi tidak ada yang datang. Karena ada pengalaman saya, Pak Dandim. Suatu ketika saya naik motor ingin pergi ceramah. Tiba-tiba datang waktu salat isya, saya singgah di masjid itu. Masjid itu bagus sekali, luas daripada masjid ini. Lampunya menyala, mic-nya di depan ada berdiri. Ya, tapi satu pun orang di dalam masjid tidak ada. Saya pikir, kemana orang ini? Siapa yang buka ini masjid? Makanya begitu saya masuk langsung saya azan. Karena tidak ada yang bisa azan, tidak ada orang. Saya sudah azan, saya tunggu-tunggu sekitar 10 menit, salat sunat. Saya bilang, jangan-jangan yang buka masjid tadi ini naik ke rumahnya makan, karena di sekitar masjid itu banyak rumah, menyala semua lampunya. 10 menit tidak ada, saya qamat. Untung ada saya punya boncengan, itu jadi makmum. Jadi saya imam, boncengan saya itu jadi makmum. Ya, saya bilang nanti mungkin tetangga itu turun setelah saya dengar dia salat. Sudah habis salat isya, belum ada yang turun. Saya bilang, kemana ini tetangga masjid? Ya, saya salat sunnah tidak ada yang turun. Saya bilang, ini boncengan, tutup masjid. Mari kita pulang keluar. Jangan-jangan uka-uka yang buka ini masjid. Nah, ini seperti ini saya bilang, ketika masjid ditutup sementara banyak yang ribu, ketika dibuka tidak ada yang ngisi. Ini yang bahaya. Masjid adalah pusat peradaban. Yang kedua, Rasulullah membangun kota Madinah dengan dasar persaudaraan. Waktu itu setelah masjid sudah ada, masjid sudah berdiri dengan megahnya, yang dia bangun bagaimana masyarakatnya itu semuanya pintar mengaji, pintar baca Al-Quran. Karena biar bagaimanapun masjid megah, kalau tidak ada yang pintar baca Quran, apalagi tidak ada mau jadi imam, itu bahaya. Makanya Nabi membangun kota Madinah. Setelah dia bangun masjid, ajarkan. Mus'ab bin Umair dikirim khusus, Mus'ab, ajari dulu orang mengaji. Mus'ab bin Umair sengaja diutus Nabi ke Madinah, ajari dulu masyarakat mengajar baca Quran, karena tidak ada gunanya orang sholat kalau tidak ada baca Qurannya. Ya, tidak ada gunanya itu masjid kalau tidak ada orang yang bisa jadi imam. Makanya Mus'ab bin Umair dikirim. Ada masjid,
kemudian ada pembelajaran Al-Quran. Saya kira masjid kita ini, musalah kita ini insya Allah seperti itu. Saya lihat banyak di postingan, ya sholat berjamaah disuruh lalu mengaji. Ada masjid, ada baca Quran. Yang terpenting, yang terpenting bagaimana merawat kebersamaan dalam masyarakat itu. Inilah Nabi di Madinah. Setelah masyarakat sudah ada masjid, masyarakat sudah pintar baca Quran, hal yang sangat penting bagaimana merawat kebersamaan persatuan. Bagaimana merawat solidaritas antara masyarakat. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, di Madinah, Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, saya lihat kamu datang dari kota Mekah tidak membawa apa-apa." Karena Abdurrahman itu dia hanya membawa baju, dia pergi ke Madinah tidak ada harta yang dia bawa. Apa dia bilang saat Abdurrahman, "Kalau kau mau, itu saya punya tanah kurang lebih 10 hektar. Berapa kira-kira kemampuanmu untuk mengelola itu tanah saya? Ambil saja. Saya tidak gadaikan, saya tidak jual, ambil saja." Yang kedua Abdurrahman, "Saya punya istri 2-3. Pilih saja istri saya talak kamu kawini. Kalau ada persaudaraan begini sudah betul-betul persaudaraan. Biar istrinya dia mau serahkan." Tapi saya kira tidak perlu kita itu. Jangan sampai bilang, "Ambil istriku yang tua, saya kawin yang muda." Nah, itu yang bahaya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak seperti dia mengatakan, "Saudara Sa'ad, saya tidak datang di sini hanya mengejar harta. Saya tidak ingin datang di sini hanya mencita-citakan mengambil kamu punya tanah, kebun. Saya tidak datang di sini hanya untuk menggoda istri Anda. Saya tidak. Tunjukkan saja saya pasarnya kota Madinah. Nanti saya datang ke situ untuk untuk menjual." Maka berhasil Abdurrahman bin Auf sebagai saudagar kaya yang muda pada zaman Nabi. Makanya ketika Nabi ingin membangun Masjid Nabawi yang sekarang, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ya Rasulullah, nanti saya beli tanahnya. Nanti saya bangun fondasinya masjid. Nanti saya bangun semua masjid. Jangan ada yang menyumbang. Biar saya sendirian." Kata Rasulullah, "Abdurrahman, ta'ala ya Abdurrahman." Abdurrahman, kesini Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, ada apa?" Kata Rasulullah, "Abdurrahman, kamu mau masuk sendirian ke surga. Biar surga kalau kamu sendirian tidak bagus juga." Coba bayangkan. Jadi biar surga kalau kita sendirian tidak bagus juga. Makanya ceritanya teman-teman itu yang diisolasi di hotel di Makassar sendirian, biar bagus makanannya, fasilitasnya bagus di hotel, tapi sendirian tidak enak. Kata Abdurrahman, "Bagaimana ya Rasul?" "Ya Abdurrahman, berikan kesempatan saudara-saudara kamu untuk terlibat dalam pembangunan masjid ini supaya kamu sama-sama masuk ke surga. Ramailah surga itu." Makanya dengan adanya pembangunan rumah tahfiz yang sebelah kita ini, apapun kemampuan kita bisa sumbangkan. Kalau tidak mampu menyumbang secara materi, bisa menyumbangkan secara pikiran. Kalau tidak mampu menyumbang secara pikiran, bisa dengan kekuatan. Apapun yang kita bisa persembahkan. Jangan hanya menilai sumbang itu dari segi materi saja. Bisa jadi ada kekuatan di sana, dia sumbangkan teman-teman kita. Bisa jadi ada pemikiran yang disumbangkan saudara-saudara kita. Sehingga pembangunan rumah tahfiz Nahdlatul Ulama insya Allah terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Rasulullah kepada Abdurrahman, berikan kesempatan kepada saudara-saudaramu untuk masuk juga ke dalam surga. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah tahfiz Nahdlatul Ulama Kabupaten Pindrang insya Allah terwujud dengan adanya kebersamaan kita, baik itu memberikan sumbangan secara materi ataukah kekuatan ataukah pemikiran, sehingga insya Allah rumah tahfiz Kabupaten Pindrang Nahdlatul Ulama terwujud
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.